Kalau kita terlalu cepat menilai seseorang, maka kadangkala kita hanya menilai dari layer pertamanya aja. So that's why ada yang namanya don't judge the book from its cover, and that's right teman-teman ya. Jadi jangan hanya melihat seseorang itu kayak gimana atau memberikan satu kesimpulan tentang seseorang itu seperti apa dalam hanya kayak 30 menit ketemu gitu kan ya, 30 menit pertama dan sebagainya ya. Kadang-kadang orang ada shadownya macam-macam gitu ya teman-teman ya. Nah itu sebabnya. Ayo di readingan kali ini ya kita bakalan baca mengenai yang dia nilai gitu kan tentang kamu itu sebenarnya kayak gimana sih ya. Ini adalah orang yang mungkin kamu sangka atau kamu nggak sangka ya. Oke, kita bakalan baca di general reading ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, sehingga outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu ya namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya. Kita baca yuk sekarang. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Terms and condition berlaku pastinya ya. Oke. Ayo kita sekarang menuju ke teman-teman Sagittarius ya, ke teman-teman Sagittarius di cerita kamu yang pertama ya. Oke, apakah kalian udah lama saling mengenal ya, dan ciri-cirinya dia kayak gimana sih ya? Ups ya. Ada transformation di sini. Jadi apakah kalian udah lama kenal? Udah teman-teman ya, udah lama kenal. Terus kalau misalkan dibilang dia orangnya kayak gimana, dia orangnya misterius banget ya. Ini dia tadi ya, layer pertama, layer kedua, sampai ratusan layer ya. Dia tuh bener-bener orang yang definitely kita tuh nggak bisa namanya raih hatinya dengan gitu aja gitu, karena ini termasuk orang yang bener-bener introvert, orang yang susah banget terbuka sama orang lain teman-teman ya. Walaupun kita mungkin udah temenan sama dia gitu ya, misal let's say 5 tahun 10 tahun ya, pasti ada dalam dirinya dia yang kita itu benar-benar nggak tahu, dan misterius banget memang gitu kan, misterius banget. Tapi jangan salah, pengalaman hidupnya dia cukup banyak dan sangat banyak. Pengalaman jatuh bangunnya dia ya dalam hidup itu cukup banyak teman-teman ya. Jadi ya no wonder sih kalau pengalamannya banyak, karena ya memang begitulah gitu ya. Nah sekarang dia juga ini ya pinter ya mengelola manajemen keuangannya orang lain, bukan keuangannya dia sendiri. Untuk informasi ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya, hubungan kalian tuh seperti apa sih? Hubungan kalian ya itu seperti apa, kita lihat. Kayak kamu berkomitmen sih sama dia. Artinya gini, komitmen itu is not about romantisme. Kalau misalkan kita bilang romantisme bisa jadi gitu kan, pekerjaan juga bisa teman-teman ya. Jadi kamu berkomitmen dengan dia itu belum tentu kamu pacaran sama dia, punya suami dia atau kayak gimana ya, belum tentu teman-teman. Tapi komitmen kalian bangun bersama gitu ya, bangun bersama. Nah sekarang kita lihat yang dia nilai dari kamu tuh apa sih teman-teman ya? Yang dia nilai dari kamu itu apa? Kita lihat ya, yang dia nilai. Kamu tuh orangnya misterius sama banget gitu kan. Jadi kamu tuh merasa bahwa dia banyak rahasia ya. Dia juga merasa begitu, kamu tuh banyak yang ditutupin, banyak yang dirahasiain ya. Kayak gitu. Orang yang benar-benar tertutup banget ya, banyak rahasianya, gak bisa terbuka sama orang ya. Seperti itu sih ya. Sama-sama sih sebenarnya kan, cermin ketemu cermin gitu ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, kita bakalan lihat tujuannya dia ya, motifnya dia apakah baik ya ke kamu seperti apa, kita lihat ya. Apakah baik ya? Baik sih teman-teman. Artinya dia tuh sebenarnya ingin menegaskan hubungannya kalian gitu ya, kepingin menegaskan hubungannya ke kalian. Cuman ya dia bakalan lihat dulu gitu kan, yang bener-bener yang ngelihat dulu seperti apa, kayak gimana kamunya gitu. Jangan sampai dalam satu ibaratnya ikatan ke jenjang yang selanjutnya gitu kan ya, malahan justru
ya kayak gitulah ya. Ini kalau misalkan untuk kalian yang relationship ya, tapi kalau misalkan komitmen kerja juga gitu kan teman-teman ya, bisa jadi ya pingin maju bersama, pingin berkembang bersama ya, seperti itu. Oke ya, motifnya bagus sih. Nah kita lihat ya sebaiknya apa sih yang mesti dilakukan buat ngadepin ini ya. Kita lihat apa yang mesti dilakukan. Oke, yang jelas mengendalikan emosi dan perasaan pastinya gitu kan. Jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan satu atau lain hal ya, seperti ini. Walaupun kita berkomitmen dengan seseorang bukan berarti kita harus mengikuti arus gitu kan ya, seperti ini. Karena kalau misalkan dilihat di sini yang tidak suka dengan komitmen kalian itu ada gitu loh, banyak ya di luar dari hubungan kalian ini. Terlepas dari apakah itu relationship secara romantisme ataupun pekerjaan ya teman-teman ya. Oke, ini cerita yang pertama buat kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk, cerita yang kedua seperti apa? Apa sih ya? Kalian itu dalam saling kenal apa belum? Terus misalkan seperti itu ya, ciri-cirinya dia tuh kayak gimana ya? Kalau dibilang di sini baru kenalnya ya, ciri-cirinya dia nih orangnya disiplin ya, percaya diri, terus habis itu juga berani ya. Hidupnya nggak gampang teman-teman ya, penuh dengan perjuangan banget, tapi itu bisa dilewati. Hanya saja memang orangnya itu emosian ya, terus nggak sabaran pula kayak gitu. Terus apa ya, nggak suka rahasia ya, emosian, nggak sabaran, tapi dia cukup ini ya, orang itu cukup fair teman-teman. If it yes ya, dia bakalan say yes, bukan tipikal orang yang akan yes tapi di belakang ngomong atau menggerutu, enggak ya. Malah justru kadang-kadang karena belak-belakannya dia, karena apa adanya dia gitu kan, orang-orang mungkin banyak yang kayak agak tersinggung dengan ucapannya gitu, karena memang apa adanya banget orangnya gitu ya, which is ini bagus sih ya. Ya, oke, pendiam atau introvert orangnya teman-teman ya, suka dengan hal yang berbau-bau mistik gitu. Nah sekarang kita lihat ya hubungannya sama kamu ya, hubungannya kalian itu seperti apa sih. Kita lihat hubungan yang kayak gimana, hubungan yang jelas berbeda gitu ya. Jelas berbeda itu artinya prinsip ya, walaupun mungkin bersama tapi berbeda, kalian paham ya. Jadi satunya pinginnya ke kanan, satunya pinginnya ke kiri gitu ya, seperti itu. Jadi hubungan yang secara prinsip atau visi itu kalian itu nggak sama gitu loh ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang dia nilai dari kamu itu apa sih teman-teman ya, yang dia nilai dari kamu itu apa. Kamu itu menurut dia adalah orang yang dikit-dikit dipikirin gitu kan ya, dikit-dikit dipikirin, overthinking banget, semuanya dipikirin ya, terjebak sering kali kayak terjebak ilusi di pikirannya kamu sendiri gitu. Nah kayak gitu sih ya menurut dia. Sebenarnya intuisinya cukup tajam gitu kan ya, spiritualitas juga baik, cuman ya itu dia, menurut dia kamu tuh gampang banget kepikiran, terus habis itu juga nyentrik. Cuman menurut dia juga, kamu adalah orang yang rela berkorban buat orang yang disayang ya, seperti itu. Nah kita lihat ya tujuan dia atau motifnya apakah baik ke kamu teman-teman ya, apakah dia punya motif yang baik ya. Kalau dilihat ada reality di sini, which is apakah itu baik apa enggak. Saturnus itu ya kurang baik gitu kan ya, selalu dan selalu gitu kan. Selalu dan selalu ini hubungannya ke kanan dan ke kiri gitu kan, tapi berusaha banget ya namanya menggali, mencari tahu ya, seperti itu. Jadi kurang baik. Nah apa yang sebaiknya dilakukan ya, kita lihat. Belajar merawat satu hubungan itu tidak mengharuskan kita itu harus jadi apa atau sebagai siapa dan kayak gimana ya. Cukup menjaga diri, mengendalikan perasaan dengan baik gitu, dan juga lebih ke mengendalikan perasaan gitu kan, supaya juga gimana ya, supaya kalau misalkan pas lagi bosen atau pas lagi jenuh gitu kan, bisa melakukan hal-hal yang lebih berarti, berkarya yang jauh lebih oke ya, ketimbang melakukan apa yang dan sebagainya yang kurang baik dan akhirnya jadi gesekan atau kayak gimana gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan dilihat di sini hubungan kalian kayak gimana ya, saling seperti ini, yang satu ke kanan yang satu ke kiri gitu kan, nggak jadi satu visi. Dan bahkan kalau misalkan kalian bersama pun gitu kan, ada hal-hal dimana
saling terikat gitu dan nggak bisa jadi diri sendiri. Nah ini dia ya, lebih ke membebaskan diri, perbaiki komunikasi ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat ketiga ya. Yang ketiga seperti apa ceritanya, kita lihat. Kalian udah lama saling kenal gak sih ya, dan ciri-cirinya itu kayak gimana sih ya. Apakah kalian udah lama saling mengenal? Kalau dilihat udah ya, bahkan dia orang yang selalu berada di sekelilingnya kamu gitu ya. Ya udah kenal lama. Dan ciri-cirinya dia kalau dilihat di sini, orangnya suka banget kalau misalkan kamu ngajakin ngomong tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya. Intuisinya cukup bagus sebenarnya teman-teman ya, cuman dia orang yang cukup introvert ya. Untuk bisa terbuka sama orang lain butuh waktu banyak banget dan panjang banget gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat ya, hubungan kalian seperti apa sih? Hubungan kalian itu seperti apa? Kita lihat. Oh, kalian saling mencintai? Iya, gitu. Yang jelas ada perasaan cinta gitu ya di sana ya. Yang jelas ada perasaan cinta di antara kalian, perasaan sayang ya. Nah yang dia nilai dari kamu apa ya? Yang dia nilai dari kamu, oh kamu tuh orangnya nekat banget ya, nekat banget. Kalau udah punya mau tuh nggak bisa yang namanya dibelokin, dibengkokin, nggak bisa teman-teman. Harus dapat. Jadi nekat, kadang-kadang juga jalan yang ditempuh juga yang enggak gitu ya, menurut dia sih kayak gitu ya. Nah, kita lihat ya tujuannya dia, atau dia punya motif apa sih ya, apakah baik ke kamu apa enggak gitu teman-teman. Baik kok ya, dia mencoba banget yang namanya memahami kamu dari berbagai macam sudut pandang gitu kan, dia dengan apa yang kamu lakukan, dengan kenekatannya kamu, dengan enggaknya kamu gitu kan ya, dia mencoba banget yang namanya memahami kamu seperti itu. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan ya buat ngadepin orang ini ya, kita lihat. Jangan terbawa emosi gitu kan ya, artinya emosi tetap harus dikendalikan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang, apalagi kalau misalkan kita punya perasaan sama dia ya, belajar buat kontrol diri ya, sabar, jangan terbawa emosi sesaat, karena kalau dilihat di sini bisa jadi ada tekanan-tekanan yang besar ya dalam hubungannya kalian. Tapi kalau misalkan bisa dilewati dengan sabar, nggak terbawa emosi sesaat ya, ini bakalan baik. Apalagi kalau misalkan salah satu atau bahkan dua-duanya punya keinginan untuk saling memahami dan ngelihat dari sudut pandang yang luas, pasti akan jauh lebih oke juga ya. Oke teman-teman, ini cerita 1, 2, dan 3 buat kamu ya. Jadi yang tahu kita berharga apa enggak siapa sih sebenarnya? Kita sendiri lah ya. Yang tahu nilainya kita siapa gitu ya. Bukan berarti kita nggak mau dengerin orang lain ya teman-teman ya, bukan berarti kita nggak mau dengerin orang lain, dengerin boleh, tapi tetap yang namanya penilaian orang lain terhadap kita it's just only a bonus ya, kayak gitulah ya. Tapi kalau misalkan penilaian kita terhadap diri kita sendiri ini akan menentukan gitu kan. Jangan meminta dihargai sama orang kalau kita sendiri aja nggak tahu seberapa berharganya diri kita. Oke? Ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, dan zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.